Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah bapak dan ibu, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Iftitah, Komplek Benda Indah, Pamulang, Tangerang Selatan, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 19. Betul ya? Oh, Ahad tanggal 12 Oktober tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani tahun 1447 Hijriah. Kita berkesempatan untuk melanjutkan kajian fikih kitab Al-Muhadzab pada halaman 136. Pasal tentang mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Namun sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mendoakan para syuhada, santri-santri yang ada di Buduran Sidoarjo yang wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena tertimbun reruntuhan beton dan besi dan lain-lain. Dari sisi mereka yang wafat, insya Allah dijamin minasyuhada, meninggal syahid, karena diantaranya adalah sohibul hadam, orang yang kena reruntuhan. Dan itu 67 orang itu pun ada yang tidak utuh, ada yang bersifat body part saja. Ini luar biasa. Mudah-mudahan mereka pasti mendapatkan tempat yang layak, karena sedang thalabul ilmi, bahkan sedang sholat asar, lalu keliliban beton juga. Luar biasa. Dan ini mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, ayah ibunya, nenek kakeknya yang pasti masih sedih hari ini, kita doakan mudah-mudahan mereka sabar dan tabah. Dan kita semuanya nih, khususnya para pemilik pesantren, pengasuh pesantren, bisa iktibar bahwa sekiranya memang tidak menguasai ilmu-ilmu bangunan, harus konsultasi pada ahlinya, arsitek. Jangan asal membangun saja. Tetapi lebih dari itu, ya orang-orang yang diberikan amanah untuk membangun juga harus amanah betul. Jangan besi yang mestinya 16 ulir diganti 13 ulir atau lebih rendah lagi. Semen yang mestinya campurannya ideal tetapi dibanyakin pasirnya dan seterusnya, itu pasti membawa madharat. Oleh karenanya mari kita mendoakan para almarhum yang meninggal dalam suasana yang sangat mengenaskan dan menyedihkan, memilukan. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang paling layak, orang tua mereka menjadi orang-orang yang sabar dan tabah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al walidaihim kulluhum aw kullahum sabirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah,
Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih kita ini mengenai mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Kitab elektronik saya atau PDF saya ini pada halaman 136. Jilid 1 kitab Al-Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayyi hadza faslun. Ini sebuah fasal. Wa yustahabbu ayyarfa'a yadayhi ma'a takbiratil ihrami hadwa mankibaihi. Disunnahkan untuk mengangkat tangan orang yang sedang akan sholat bersamaan dengan takbiratul ihram sejajar dengan pundaknya. Jadi sejajar itu ya lurus dengan pundak itu. Jadi, ya pundak bukan ada yang begini, bukan di depan tapi begini. Allah sejajar, Allahu Akbar. Dan cara mengangkatnya ini ada teknisnya nanti ya. 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ftataha as-sholata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak beliau. Wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Demikian halnya kalau beliau hendak ruku gitu. Atau takbir waktu mau ruku. Jadi waktu mau ruku juga takbir dan mengangkat tangan. Dan ketika kembali dari ruku i'tidal itu beliau mengangkat tangan. Pada posisi berapa ini? Posisi takbiratul ihram, hendak ruku, kembali dari ruku. Kalau kembali dari sujud untuk rakaat pertama tidak. Nanti ada keterangan kembali dari tahiyatul awal itu mengangkat tangan juga gitu. Mau sujud nggak usah lebay, orang sujud angkat tangan. Mau sujud kedua itu Allah udah ngapain. Jadi kalau sholat jangan ngarang, karena kalau ada contoh dapat menunjukkan hadisnya silahkan, tapi prinsipnya al aslu fil ibadati al hurmah. Asal muasal ibadah itu haram kecuali ada contoh ya. Ibadah mengada-ada itu haram. Mau sujud kok pakai takbir dan angkat tangan, nah itu kecuali mendapat hadis itu ya silahkan, tapi kalau enggak jangan ngarang. Nah, tapi kalau muamalah, al aslu fil muamalati al ibahatu. Ya, prinsip dasar pada muamalah itu boleh, apa aja boleh muamalah kecuali ada larangan. Nah, kalau ada larangan jangan. Buat ATM, transfer, SMS banking, semua yang canggih-canggih itu boleh asal tidak ada larangan. Ya, jadi muamalah itu semuanya boleh kecuali memang yang ada larangan. Tapi ibadah haram kecuali ada contoh. Jadi memang begitu. Lah ini mengangkat tangannya dalam posisi-posisi yang ada dalam keterangan hadis ya tadi. Takbiratul ihram, mau ruku, kembali dari tahiyat awal. Gitu. Wa yufarriqu, ini wa yufarriqu, dan beliau membeberkan baina asabi. Jadi bukan begini tapi merenggangkan. Jadi wa yufarriqu, merenggangkan baina asabihi, antara jari jemari beliau,
atas riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yunshiru asabi'ahu fis sholati nashran. Beliau merenggangkan jari jemarinya waktu takbiratul ihram. Ini detail yang kayak gini nih didetailkan gitu ya. Hadisnya begitu. Jadi kana yunshiru asabi'ahu fis sholati nashran, dibeberkan, bukan begini lagi juga. Jadi ya begini. Tapi contohnya seperti yang Nabi lakukan gitu ya. Terus jangan lama-lama. Ada yang Allah lama gitu, sambil pamer batu bacannya. Jadi jangan ada sampingan niat lain gitu. Jadi jangan ada sampingan niat lain. Walaupun pakai bacaan yang baru yang bagus itu Allah lama nggak turun-turun gitu. Nah, jangan. Jadi sholat yang biasa-biasa aja lah. Au yakunu ibtida'ur ruku'i ma'abtida'i takbir. Atau adalah au yakunu ibtida'ur raf'i ma'abtida'i takbir. Jadi mengangkatnya ini Allahu Akbar itu bareng kata-kata Allah itu mengangkat. Jadi mengangkat tangannya bareng dengan memulai takbirnya. Allahu Akbar. Jadi begitu, sinkron antara kalimat takbir dengan gerakan tangan untuk diangkat dan dikembalikan pada posisi sedekap gitu. Jadi tadi dikatakan ayyakuna ibtida'ur raf'i ma'abtida'i takbiri wa intihaihi ma'antihaihi. Awalnya bersama, ujungnya bersama. Allahu Akbar. Jangan niat Allah, ininya dilama-lamain lagi di sini ya. Jangan ya, Allahu Akbar gitu. Itu informasi dalam kitab ini. Ini ungkapan-ungkapan musannif pengarang kitab ini selalu disandarkan begini karena hadisnya begini, ini begini hadisnya ini gitu. Selalu dasarkan hadis. Itu enaknya kitab Muhadzab begitu. Makanya penyarah kitab Al-Muhadzab ini Imam Nawawi sampai bisa menyarainya menjadi 22 jilid. Padahal asalnya hanya 2 jilid. Tapi beliau menyarainya sampai 22 jilid. Saking lengkapnya. Fa in sabaqatil yadu athbataha marfu'atan hatta yafruha minat takbir. Kalau misalnya tidak sama persis sih nggak apa-apa. Ya oke juga. Jadi kalau tangannya duluan ya sudah diangkat gitu. Ya nggak apa-apa juga, tapi yang ideal memang Allahu Akbar itu sinkron antara bunyi takbir dan mengangkat tangannya. Li'anna raf'a takbir fakana ma'ah. Ya karena memang mengangkat tangannya itu untuk takbir karenanya sama-sama itu, bersamaan gitu. Jadi idealnya bersama-sama. Jadi wa illam yumkinhu rafa'ahuma au amkanahu rafa ihdahuma au rafa'ahuma ila madunal mangkib rafa'a ma amkan. Jadi ini lagi ngomongin orang yang lagi salah urat, urat kejepit atau lagi pegel, lagi masalah tangannya, stroke mungkin termasuk kan. Nah kalau emang nggak bisa ya sebisanya lah. Jadi kalau tidak memungkinkan diangkat sampai sejar, ya sebisanya. Dulu saya punya teman namanya Ahmad Tawil, jatuh dari motor itu ngangkat maksimal cuma segini. Jadi selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan karena ini gingsul sininya. Nah jadi kalau begitu ya nggak apa-apa, nggak usah harus sampai ke atas itu. Itu masalahnya
kalau lagi ada halangan ya itu diangkatnya semampunya. Ya, ini pun didasarkan hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda idza amartukum bi amrin. Nah, jadi kalau saya perintahkan kalian untuk satu masalah ya fa'tu minhu mastata'tum, jalankan, lakukan semampu kalian. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kalau saya perintahkan untuk melakukan sesuatu jalankan semampu Anda. Kalau nggak bisa ke atas betul karena lagi sakit misalnya ya sudah sebisanya lah pokoknya gitu. Makanya disebutkan hadisnya itu idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, kalau saya perintahkan untuk melakukan sesuatu jalankan semampu atau sesuai kemampuan Anda. Wa in kana bihi illatun idza rafa'al yada jawazal mankibi atau jawazal mankiba rafa'a. Jadi kalau memang sedang sakit ya ketika dia mengangkat tangan ya sudah semampunya. Jadi kalau bisa sampai ke pundak sampaikan, kalau tidak ya silahkan semampunya. Li'annahu ya'ti bil ma'mur bihi, karena itu pun juga sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Wa ziyadatun huwa maghlubun 'alaiha. Ya, tambahan itu misalnya lebih agak tinggi juga nggak ada masalah, tapi yang pas ya. Ini ada yang mengatakan kalau dalam kitab fikih itu jempol, ini ujung jempol itu sejajar dengan ujung telinga, cupingnya ini. Jadi maksudnya gitu. Itu kecuali memang lagi berdoa serius diangkatnya setinggi mungkin. Seperti Rasulullah waktu berdoa itu tinggi betul mengangkatnya. Kalau untuk serius, hal yang serius. Sampai ketika beliau berdoa serius itu jatuh ininya nih, surbannya. Ya, itu pernah beliau melakukan itu waktu menjelang perang Badar. Yang mengambil surbannya Sayyidina Abu Bakar sambil mengatakan cukup wahai Rasulullah, doa engkau sudah sangat mengerikan dalam hati saya. Karena doanya itu luar biasa beliau. Allahumma inkana atau in nusirna ma tu'bad abadan. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, jika seandainya kami kalah dalam perang ini, engkau nggak akan disembah orang selama-lamanya. Itu doa sekali kan yang mengerikan. Doa Rasulullah. Sampai jatuh ini nggak sadar belum. Malik Abu Bakar yang kemudian mengatakan kafa ya Rasulullah, cukup. Doa itu sangat serius. Nah, jadi dalam keseriusan doa diangkat tangannya setinggi mungkin. Kemudian wa inna siyar raf'a wa dzakara qabla yafrugha minat takbir atabi. Kalau misalnya lupa nggak ngangkat padahal sudah memulai takbir, Allah masih megang HP misalnya, tapi yang sholat masih begitu amat ya. Jadi masih ngapain gitu, sudah Allah, jadi langsung susulin gitu. Seandainya belum juga mengangkat. Idealnya ya kita mau sholat takbiratul ihram, kita udah nggak ngapa-ngapain, tangan ini harus siap untuk mengangkat. Tapi kalau misalnya lupa mengangkat sementara sudah memulai takbir, ya sudah susulkan langsung tangannya itu. Allah, misalnya begitu. Jadi itu menyesuaikan saja. Jadi atabihi li anna mahallahu baqin, karena memang tempatnya masih ada. Waktunya menyusulkan tangan menuju takbir tadi masih ada lah. Yang ideal bareng Allahu Akbar itu bareng. Misalnya Allahu Akbar nggak apa-apa juga, tapi dia kalau nggak lupa ya jangan. Jadi insya Allah kalau sudah biasa ya tidak akan kemudian sepele ini soal takbir, karena di situ keseriusan orang sholat ya di situ. Termasuk ketika misalnya masbuk imam sudah mau ruku, bahkan sudah posisi menjelang ruku atau malah sudah ruku,
Tapi kan makmum sudah biasa sholat jamaah dan tahu persis karakter imam yang satu ini suka lama rukuknya. Itu nggak apa-apa. Misalnya nyampe tetap takbiratul ihram, Allahu Akbar, ikut rukuknya imam, dapat 1 rakaat sekalipun tidak membaca Fatihah. Apalagi sempat misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya aja langsung ikuti ruku. Karena man wajada ruku'an faqad adraka, atau man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Siapa yang mendapatkan rukuknya imam berarti dia dapat 1 rakaat. Berarti nggak masalah. Sekalipun tidak sempat baca Fatihah, itulah enaknya makmum yang terlambat, tetap direken dan sah gitu. Tetapi kalau sendirian ya jangan, Fatihah dulu selesai baru ruku gitu. Ini kan masalahnya ngikuti imam. Ngikut. Tapi kalau imam sudah sami Allah, dia jangan ngeyel. Ya udah ikut i'tidalnya. Ada makmum yang ngeyelnya tuh dia ruku dulu, imam sujud dia baru i'tidal, lah ketinggal itu. Jadi jangan ngeyel, sudah ikuti saja posisinya. Tetapi kalau misalnya sudah i'tidal, dia nggak mendapatkan ruku, ya nggak dapat. Dia tetap harus mengganti rakaat yang dia tertinggal itu. Izin sebelum fasal berikutnya, saya nikmati air hangat ini. Bismillah. Faslun, fasal berikutnya ini adalah wa yustahabbu, dan disunahkan, idza faragha minat takbiri ayyadha'al yumna 'alal yusra. Ketika orang telah selesai takbir, untuk meletakkan yang tangan kanan di atas tangan kiri. Karenanya yang simple ya begini aja, Allahu Akbar, itu langsung. Karena kenyataannya ada sebagian yang tidak langsung. Dasarnya hadis juga, hanya hadis yang sudah dipahami, diinterpretasikan oleh dia dengan mengutamakan yang kanan. Karena sesuatu harus yang kanan dulu gitu, maka dia jatuhkan yang kanan dulu, Allahu Akbar. Lah, dia ingat padahal yang kanan harus di depan. Makanya Allahu Akbar gitu jadinya. Gara-gara mau menjatuhkan tangan kanan yang dulu, Allahu Akbar. Seakan-akan muter-muter tangan, padahal sih maksudnya itu tangan kanan mau duluan. Seperti kalau wudhu tangan dulu, pakai kaos kaki tangan dulu, celana tangan dulu, baju juga kanan dulu gitu. Takbiratul ihram juga menjatuhkan tangannya kanan dulu, Allahu Akbar. Seakan-akan kemudian diputer ini. Ini benar Allahu Akbar karena dasarnya tadi. Yang nggak benar Allahu Akbar. Ngapain juga itu diputer-puter tangan kan? Nah, jadi yang puter sekali masih oke, karena apa? Mau menjatuhkan tangan kanan, tapi ingat kanan mau di depan. Ini tadi meletakkan tangan kanan di depan, Allahu Akbar gitu jadinya. Kalau saya nggak simpel yang begitu itu. Yang simpel apa? Allahu Akbar begitu, jadi rapi udah, nggak kan yang kiri mau didulukan, mau di atas di bawah kan, Allahu Akbar begitu. Bapak-bapak suka yang mana? Muter? Nggak usah muter-muter lah, biasa-biasa aja. Jadi yang biasa-biasa aja gitu ya, jangan diputer-puter, ini malah bingung. Tapi kalau ada orang yang muter, dalilnya ada, walaupun nggak ada di sini ya, dalilnya ada hadisnya bahwa yang kanan dulukan gitu. Gara-gara yang kanan dulukan akhirnya muter ya, itu begitu. Sebab atau sabab musabab orang muter ketika takbiratul ihram karena ingin mendahulukan yang kanan. Jadi memang begitu. Tadi ayyadu al yumna alal yusra, fayadul yumna ala ba'dil kafi, maka tak menaruh tangan kanannya atas sebagian telapak
tangan. Memang begitu. Wa ba'dur razghi. Jadi sebagian di sini begini ya, pokoknya sebagian telapak tangan yang belakang ini, sebagian pada ujung ini namanya ar-razghu yang ini. Kalau ini masih telapak tangan ya masih. Ini telapak tangan, tapi kalau yang pegang yang ini ar-razghu namanya. Kalau ini as-sa'id, ini al-yad. Jadi bahasa Arab itu ya bahasa Jawa juga sama. Ini apa nih, Pak? Driji, epe-epe. Tapi sini nggak ada namanya ya, bahasa Jawa. Nggak ada, tangan aja semua kan ya. Tapi kalau Arab detail. Ini asobi, ini al-kaf, ini ar-razghu, ini as-sa'id. Ini beda-beda itu istilahnya. Yang beda kalau bahasa Jawa, kutuk kecil namanya kotes, yang gede kutuk, yang gede delek. Nah, anak jaran namanya belu, kalau udah gede namanya jaran, gede banget ya tetap jaran. Jadi ada istilah-istilah ya. Jadi menaruh tangan kanan di telapak yang kiri dan juga pada bagian ar-razghu ini yang di sini. Jadi memang itu pun ada hadisnya, lima rawa Wa'il bin Hujrin, atas hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala qultu la angduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Ini Wa'il bin Hujr ini cerita apa adanya. Saya betul-betul pengen ngawasi, bukan apa ya, pengen negesin, pengen mentelengi bagaimana cara Rasulullah sholat. Nah, suatu saat saya hadir dalam peristiwa sholat beliau dan fanadhortu, saya sholat, saya melihat kepada beliau, waqad wada'a yadahul yumna ala dhuhri kafihil yusra. Beliau meletakkan telapak tangan yang kanan pada telapak tangan kiri yang dohirnya. Ya ini yang sini dohir, Pak. Ini batin. Yang dohir yang ini yang batin. Makanya telapak tangan dohirnya yang kanan pada telapak kiri yang batinnya lah. Yang ini nggak batalin wudhu kalau nyentuh dzakar, yang ini batalin wudhu. Ini nyenggol dzakar nggak batal, yang sini nih. Tapi yang sini batal. Makanya dulu waktu orang mandi di kali, ngambil anduknya sambil nutupin pakai dibalik tangannya. Ngapain? Oh ternyata batal kalau begini. Jadi megang burungnya begini batal, tapi megangnya begini enggak, ngambil anduk gitu. Itu maksudnya karena yang membatalkan tuh yang putih ini gitu. Nah, makanya ini yang putih ditaruh di bagian hitam telapak tangan. Ini detail itu beliau katakan. Fanadartu ilaihi waqad wada'a yadahul yumna ala dhuhri kafil yusra warasghi was-sa'id. Jadi di sini ya. Jadi warasghi itu ugel-ugelnya, ugel-ugel ya namanya ya. Kemudian warasi was-sa'id, ini yang sa'id, yang ini sa'id itu sudah yang bagian lengan gitu. Nah, begitu. Jadi yang dipegang itu beliau. Karenanya kita juga begitu kan, menjalankannya seperti itu. Ini dicontohkan dalam hadis ini atas hasil ungkapan seorang bernama Wa'il bin Hujr yang melihat langsung. Sahabat-sahabat lain juga melihat memang begitu. Jadi akhirnya nggak ada yang bantah. Memang begitu beliau sholat itu. Jadi seperti itu. Wal mustahabu, dan yang disunahkan ayyaj'alahuma tahtas sodri. Ya ini. Yang sunnah itu ditaruh di bawah dada. Bawah dada itu mana? Sini ya. Bukan di dada kan? Nah, kalau dada kan ini. Tapi kalau ada yang begini, jangan bilang kademen ya. Jangan bilang dia kedinginan. Ada hadis yang bukan tahta sodri tapi ala sodri. Jadi saya nggak tahu apakah memang Nabi di sini atau memang yang meriwayatkan hadis yang pakai hurufnya salah.
Yang tahta sodri di sini, yang ala sodri berarti di atas dada. Enggak salah yang menjalankannya, karena memang hadisnya itu ada tahta, ada ala. Jadi begitulah masalahnya gitu. Jadi artinya kalau kita membaca hadis ini lalu melihat orang lain ada yang melakukan itu, oh berarti hadisnya yang dipakai yang ala itu, bukan yang tahta gitu. Jadi tahta itu di bawah, ala itu di atas. Dua hadisnya. Jadi tadi apa, lima rawa ibnu Hujrin radhiyallahu anhu, atas hadis yang diriwayatkan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadayhi ala sadrihi. Nah ini. Jadi saya enggak hadisnya sih ala. Tapi di dalam keterangan urian pengarang kitab ini tahta. Nah, coba. Udah beda kan? Hadisnya ala kok ininya tahta, coba. Kalau tahta di sini, kalau ala di sini. Coba. Hadisnya ala. Menerangkannya tahta. Lalu mau pakai yang mana? Ya pakai hadisnya ala gitu. Ya silakan. Itu keterangannya begitu. Anehnya ketika diuraikan pakai tahta, tapi waktu mengutip hadisnya ala. Nah, jadi kira-kira begitu ininya. Yang benar yang apa? Yang benar yang ini benar, yang ini benar, yang nggak benar, yang nggak sholat. Hanya diskusi aja, nggak sholat. Jadi memang keterangannya begitu. Ini katanya ayat alahuma tahta sodri, lah hadis yang dipakai ala sodri, ya, kan beda itu ya. Nah, tapi antara tahta dan ala semuanya di dada itu ya, antara di bawah atau di atas. Memang begitulah. Iya. Jadi tadi fawaddu'a yadayhi ala sadrihi ihdahuma alal ukhra. Jadi salah satunya ditumpuk tangannya di bawah dada gitu. Ini sudah. Jadi ini menyisakan persoalan di sini. Hadisnya jelas ala, menguraikannya di bawah. Kan beda. Hadisnya katanya di atas, dia ngomong di bawah. Nah, lalu mau pakai yang di bawah atau di atas? Ya pakai yang biasa aja lah. Biasanya begini kan ya? Iya. Tapi kalau ada yang begini, berarti karena memahaminya langsung hadis. Gitu. Jadi itulah. Kita jangan langsung, wah ini pengarangnya kitab ngawur ini. Jangan bilang begitu, ya. Nanti ada keterangan dalam kitab-kitab yang besar lagi, yang lengkap gitu ya. Sudah, kita lanjut. Wal mustahabu ini memang jamnya lagi agak pagi ya. Jadi nanti kita sisakan diskusi di penghujung menitnya. Jadi wal mustahabu dan juga disunahkan ayyan duro ila maudhi'i sujudi. Ini enggak ada masalah. Kita selalu memandang pada tempat sujud. Waktu sholat itu jangan kemana-mana pandangannya. Ya, malah makruh kalau melihatnya kemana-mana. Melihat ke atas apalagi ya. Ngelihat punggung teman sebelah depannya juga tidak bagus. Dan memakai kaos yang bertulis-tuliskan macam-macam juga nggak bagus. Gitu. Ini ganggu orang sholat kalau bajunya bertuliskan macam-macam. Jadi apalagi menunjukkan 0102 ngapain kan? Jadi jangan. Ya, jadi kalau masih berwarna-warni, ya kita mungkin nggak terganggu ya dengan baju yang kotak-kotak apa gitu. Tapi kalau sudah ada tulisan-tulisan, biasanya anak muda tulisan nama sekelasnya ditulis di situ coba, di kaosnya itu. Nah, jadi itu supaya tidak mengganggu yang di belakangnya. Ini pun ada hadisnya bahwa 5 rawa Ibnu Abbasin, atas satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha sholata lam yangdur ila maudhi'i sujudi. Ketika beliau sudah mulai sholat, beliau tidak kemana-mana, pandangannya selalu ke tempat sujud. Itu mendukung untuk khusyuk. Jadi pandangannya jangan kemana-mana. Para jamaah, bapak dan ibu, ini ada ibu-ibu nggak sih?
sepi banget. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Nah, ini masih jam 5:30 kurang 2 menit. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Tsumma yaqra'u du'a al-istiftah. Ini masjid kita apa? Al-istiftah. Al-iftitah ya. Kalau di dalam kitab ini doanya namanya istiftah. Kalau bapak-bapak namain doa sholat itu apa? Iftitah apa istiftah? Istiftah. Istiftah ya. Kalau masjidnya iftitah. Kalau doanya doa istiftah atau doa iftitah? Iftitah juga sama sama masjid ini ya. Kalau dalam kitab kalimatnya doaul istiftah. Jadi membaca doaul istiftah, mau iftitah mau istiftah ya nggak apa-apa, itu yang jelas doa pertama kali dalam sholat itu namanya iftitah. Dan kalau dalam kitab ini doanya Allahu Akbar kabiro di sini. Tapi dalam tempat lain nanti ada informasi Allahumma ba'id baini wa khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barad. Boleh, karena ada contohnya, hadisnya nyata. Tapi kalau saya waktu ngaji pertama dan di sekolah itu dianjurkan, diajari inni wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Nah, karenanya kecenderungannya saya suka baca itu Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira. Ini nanti ada beberapa informasi doa istiftah, bukan hanya satu. Ada yang langsung wajjahtu, ada yang pakai Allahu Akbar kabira, ada yang bahkan pakai Allahumma ba'id baini, ada yang pakai singkat lagi. Ya, apa singkat yang paling singkat? Ya, subhanakallahumma bihamdika. Terus hanya kalimat subhanakallahumma bihamdika itu doa istiftah juga. Pendek, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, itu ada doa istiftah yang bunyinya begitu. Tapi dalam kitab ini doa istiftah itu sunnah, dan yang afdol ayyakula ma rawahu Ali bin Abi Thalib, membaca doa istiftah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qama ilal maktubati kabbara wa qala. Ketika beliau salat fardu, maka yang beliau baca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang diriwayatkan Sayyidina Ali. Agak panjang lagi malah ini. Tapi kalau yang panjangnya ini kita baca lengkap, insya Allah lama nggak Fatihah dikira loh ini kok nggak Fatihah nggak jadi sholat apa? Padahal membaca istrinya panjang. Itu setelah minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa a'taraftu bidambi faghfirli dhunubi jami'an innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kullahu fi yadaik wasyarru laisa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang banget, kita nggak hafal ya, nggak biasa sampai ke sana ya, tapi sesekali kalau mau praktek ya ini yang paling panjang itu doa istiftahnya. Kalau kita praktekkan diprotes sama jamaah, panjang-panjang amat sih doa istiftahnya gitu. Jadi kita praktek sholat jadi imam yes, yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ini ada dalilnya bahwa istiftahnya panjang ada. Ini kama ruwiya Ali bin Abi Thalib, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ali Sayyidina karramallahu wajhah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika. Nabi begitu doanya panjang.
gitu. Nabi. Nanti kalau diketerangin, ayo nabi panjang nabi kok. Saya bukan nabi, nggak usah panjang-panjang kan gitu. Jadi begitu diterangkan malah begitu jawabnya. Lah, karena yaqulu dzalika ghaira anna fi hadits Ali ibn Abi Thalib karallahu wa ana awwalul muslimin. Dalam hadis riwayat Imam Ali bukan minal muslimin tapi wa ana awwalul muslimin. Fa innan nabiyya kana awwalul muslimin wa ghairuhu la yaqulu illa ma dzakarna. Itu khusus nabi, kalau kita wa ana minal muslimin gitu. Itu lalu besok kita bahas tentang ta'awud. Sampai di sini pengajian kita, kajian fikih. Kalau kira-kira ada yang tertarik membahas soal ini, dipersilahkan. Kalau tidak ya langsung pulang. Tapi kalau langsung pulang tidur ya. Ya di ini ngomong ada sarapan ya. Ya kalau ada sarapan nggak pantas kalau nggak diskusi. Masa jam ini langsung sarapan ya, diskusi dulu lah. Biar pantas-pantesan gitu ya. Nah, jadi saya serahkan pada pembawa acara. Ini kalau ada yang tanya pakai itu. Nah, ini saya ikat dulu. Supaya nanti udah diikat biar ada yang nanya lagi. Silakan. Sampai dipanjang saya ikuti. Baik, untuk jemaah sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan terkait yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, maka dipersilakan pada jemaah sekalian. Silakan. Sampai. Silakan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang takbiratul ihram, Ustaz. Ada seorang yang takbiratul ihram itu muter-muter, Ustaz ya. Jadi Allahu Akbar tapi muter-muter dulu tadi itu. Nah, itu gimana? Apa ada rujukannya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari jamaah sekalian. Ya, silakan. Mohon disebutkan namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi. Ya, tadi disebutkan kalau pas meletakkan tangan itu di dada, tapi saya melihat ada yang ke samping gitu, seperti memegang senjata gitu, pedang gitu. Ya, apakah ada tuntunan juga itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua aja dulu kali Ustaz. Terkait muter-muter ini sudah diawali tadi, boleh tapi jangan muter-muter, muter saja. Iya, saya curiga jangan-jangan mau latihan hula hoop. Maksudnya kalau muter masih oke, tapi kalau muter-muter ini jadi sekali masih wajar, karena apa? Tujuannya mau mendahulukan yang kanan. Allahu Akbar itu karena mau mendahulukan yang kanan, tetapi ingat bahwa yang kanan itu ternyata harus di depan. Akibatnya kesannya muter. Allahu Akbar itu kita pahami. Tapi kalau sampai 2 kali itu mau kemana? Salah muter emang. Jadi kalau sampai 2 kali aja kan jadi kesan muter-muter, sekali aja kelihatan muter kok. Nah, makanya yang simple langsung Allahu Akbar. Langsung plek gitu, Allahu Akbar kan langsung begitu. Ini sama dengan untuk membasuh kedua kuping. Itu nggak usah gantian, bersama saja. Kiri kanan sama, karena apa? Kesempatannya sama, karena apa? Tangannya juga 2 kan. Tapi ingat, tangan kanan kuping kanan, tangan kiri kuping kiri, jangan
Kalau ditukar malah repot lagi. Jadi yang bisa bareng-bareng, termasuk membasuh muka bareng saja, jangan yang kuarat, ya nggak usah. Itu mendahulukan itu yang wajar-wajar. Termasuk ini sebetulnya, nah inilah. Jadi yang simpel kan begini, Allahu Akbar, begitu simpel kan? Karena ini mau di kanan, mau di depan. Tapi kalaupun ada yang muter, masih kita pahami karena Allahu Akbar. Nah, yang kita nggak paham, yang muter-muter. Nah, nanti kalau yang muter-muter itu mudah-mudahan lihat tayangan ini, ya. Kemudian mau merubah. Tapi kalau nggak mau merubah ya kita tanyain lagi apa maksudnya gitu ya. Kalau muter-muter, kalau sekali muter masih oke. Menyambung pada, mohon maaf tadi namanya siapa biar kenal ya? Pak Rudi ya. Yang beliau ini? Pak Basori. Pak Bambang nggak ada ya dia? Oh beliau nggak ada. Jadi yang kedua Pak Rudi terkait dengan memang ada kalau nyari hadisnya tampaknya belum ketemu gitu ya. Tapi nanti kalau mau memadukan dengan informasi yang kitab fikih yang berbau tasawuf kayak Ihya Ulumuddin, seperti juga kitab Bidayatul Hidayah, atau diterangkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu Syekh Nawawi Al-Bantani yang menerangkan atau memberi syarah kitab Bidayatul Hidayah, itu kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali. Itu kitab yang berbau tasawuf itu suka memberikan keterangan kenapa ada orang sedekap seperti ini. Oh ternyata supaya memegang betul jantung. Jantung kan di sini dipegang, kan memang dalam dada juga tuh jantung itu ya. Di samping latihan mau dalam kuburan. Karena kalau kuburan kan ini harus rata dengan punggung. Waktu kita sini biar terlatih, berarti dia sudah siap mati. Kalau yang sedekapnya begini, udah saya mati siap, gitu kira-kira begitu. Jadi yang sedekapnya begini sudah siap mati karena apa? Waktu di kuburan ini nggak ganggu, justru menjadi tatakan. Tapi kalau di sini kadang-kadang masih gelebak, dia masih belum pas ini. Nah, jadi kira-kira penjelasannya adalah memegang jantung dan persiapan sedekap di kuburan, supaya itu biar orang yang sudah thariqat tertentu begitu, gurunya memerintahkan itu dia lakukan. Allahu Akbar, dipegang betul dan dia sudah nggak ingat apa-apa kecuali Allah. Makanya kalimat Allah selalu diulang-ulang dalam dunia thariqat itu. Allah. Awalnya la ilaha illallah, tapi intinya Allah. Bahkan yang inti huwa maksudnya. Itu bukan ngusir hantu, bukan. Itu Allah. Jadi itulah. Jadi hati dipegang betul karena apa? Itu takbir apa? Tahlil juga. La ilaha illallah itu ditembakkan dalam dada, dalam apa? Jantung. Nah, itu jadi memegang jantung itu supaya apa? Itu kalau orang mau mengeksekusi mati di Indonesia yang ditarik juga jantung kan? Karena memang itulah pusat. Kalau udah dia remuk, ya sudah mati. Nah, itulah. Jadi kita dianjurkan betul untuk persiapan meninggal. Antara lain begitu. Kalau belum ada yang masuk dunia thariqat kemudian ditalqin, dibaiat, dibimbing oleh mursyid, jangan tiru-tiru. Kalau yang begini kita curiga orang itu sudah sepuh, sudah ubanan begini, terus sholatnya udah rajin betul, udah thariqat ya gitu. Dia udah thariqat, sudah apa? Sudah siap betul-betul hanya Allah yang akan dia tuju. Makanya Allah. Tapi kalau anak kecil begini, jangan-jangan dia karena ikut-ikutan saja gitu ya. Nah, yang betul sesuai hadis Nabi begitu. Jadi artinya kalau ada yang begitu, itu antara lain kemungkinan penjelasannya begitu. Demikian. Kalau masih diperlukan dialog lain, ya ini soal, ya silakan. Ini di bawah juga ini lagi. Mana tadi karetnya ini? Ini aja dijepit. Iya. Oh ya, Bisa. Maaf saya kecil ya. Ini kali ya.
Cukup kalau ini. Atau lihat sini. Lihat sini. Nah, biar yang muter-muter. Sebutkan sebutkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin. Ya, Khairuddin. Ya. Yang mau saya tanyakan mengenai doa iftitah. Di Al-Qur'an itu disebutkan itu minal awwalul muslimin. Sedangkan kita yang sekarang umat Islam sekarang bukan yang awal muslimin ya. Nah, disebutkan juga itu kalau biasanya itu minal awalil muslimin. Nah, itu bedanya di mana itu Ustaz? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herudin. Bapak Khairuddin. Bapak Khairuddin menegaskan ulang apa yang diuraikan oleh kitab Al-Muhadzab tadi. Keterangannya bahwa Nabi membacanya wa ana awwalul muslimin. Itu wajar karena memang beliau orang pertama yang mengajari sholat dan orang pertama yang beragama Islam. Walaupun Nabi Ibrahim juga iya, tapi maksudnya yang mengajari sholat itu beliau. Lah karena beliau mengajari, maka wa ana awwalul muslimin, saya adalah orang pertama muslim, orang pertama yang beragama Islam. Itu beliau, yang orang pertama itu beliau. Kalau kita kan bukan orang pertama. Nah, memang Al-Quran juga awal muslimin, karena Al-Quran sedang menerangkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi pertama yang berserah diri pada Allah, makanya wa ana awwalul muslimin. Nabi Muhammad juga pertama yang mengajari sholat dengan doa istiftah. Kalau kita kan bukan orang pertama, oleh karena bukan pertama, makanya wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang muslim. Kalau wa ana awwalul muslimin, saya adalah orang pertama yang beragama Islam. Kita kan bukan orang pertama. Nah, kita membacanya wa ana minal muslimin. Yang salah yang apa? Yang salah memadukan antara awwalul muslimin dan minal muslimin, akhirnya wa ana minul muslimin. Itu minul, saya dulu pernah diprotes oleh orang yang bernama Bambang Sekartaji. Wah, itu namanya bagus banget tuh. Pak Bambang Sekartaji itu bilang, yang betul doa istiftah itu wa ana minul muslimin. Lah minul kalau gitu, saya bilang begitu. Jangan minul, salah minul. Dalam Quran, ayo dalam Quran surat mana apa? Saya ini aja, saya ngeledek aja dong. Udah kenceng dari awal. Minul gitu lah, minul dari mana minul? Inul memang. Jadi bukan minul, itu dia tuh ngotot lah. Ayo buka dalam kitab, dalam Al-Quran bukan minul Pak, awwalul muslimin. Ini si Bambang ini waktu itu ya, sudah lama itu. Saya ngeledek aja dia. Saya tahu persis dia ngajinya aja jarang, udah ngotot pertanyaannya begitulah. Akhirnya bukan minul, tapi apa? Awwalul muslimin untuk Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita kan minal muslimin karena hanya termasuk bagian dari orang muslim. Yang betul wa ana minal muslimin untuk kita, wa ana awwal muslimin untuk Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Yang salah wa ana minul muslimin. Nah, jadi kita nggak ada yang minul kan? Nah, bacanya pasti minal gitu. Begitu Pak Khairuddin, dan mudah-mudahan saya baru melihat Bapak sholat di sini, mungkin tempatnya atau tinggalnya di tempat lain. Alhamdulillah. Jadi ya di masjid ini insya Allah tiap Ahad ada kajian, dan saya mendapat tugas
sebulan sekali. Ini masjid luar biasa, di bawah Ketua DKM Pak Dr. Fikron, lalu Ketua Yayasan Pak Landung, dan alhamdulillah ini sudah pantas sarapan? Belum pantas ya? Oh, masih dibuka pertanyaan lagi kalau belum pantas. Ya, kata beliau belum. Oh, saya udah pengen sarapan masih belum. Saya udah setahun nggak sarapan di sini masalahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kajian kita ada manfaat, sekalipun kelihatan sederhana, tapi ini tetap penting. Karena namanya kajian fikih itu dasarnya hadis. Jangan bilang kitab fikih nggak ada dalilnya. Saya kadang-kadang suka agak kenceng-kencengan sama orang, itu kitab fikih ngawur nggak ada dalil. Ya bagaimana nggak ada dalilnya? Wong ngarang kitab ini juga nggak gampang gitu. Nah, karenanya pasti ada dalilnya tuh Al-Quran atau hadis gitu ya. Kalau untuk teknis-teknis sholat jangan harap Quran menjelaskan, karena Quran itu mujmal, global, keterangannya dalam hadis. Termasuk teknis-teknis apa namanya aja nggak ada dalam Quran. Baik, kita akhiri pertemuan kita, thalabul ilmi kita, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah dalam melakukan berbagai kebaikan. Lalu harapannya kita wafat husnul khotimah. Itu ada selawatnya tuh, ya Allah kula nyuwun gesang kula istiqomah, ya Allah kula nyuwun pejah kula husnul khotimah. Itu pujian itu kalau kita renung-renung, ya Allah, kita berdoa ya mudah-mudahan husnul khotimah. Teman-teman kita yang wafat insya Allah mereka semua di dalam surga, walaupun urusan pidana tetap harus ini kalau ada yang ngawur, ada yang korupsi, ada yang nggak benar dalam melakukan proses pembangunan, ya harus dituntut itu. Atas kelalaiannya menyebabkan orang mati, itu dalam fikih jinayah namanya qatlul khoto, pembunuhan tidak sengaja, tetapi pembunuhan tersalah karena apa ya? Keteledoran, kelalaian gitu. Jadi kalau polisi pastinya. Tapi ngomong gini nggak jadi nutup ya pengajiannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.